berterima kasih, ini adalah testimoni, tetapi saya juga mohon kesediaan Prof menerima buku-buku saya yang saya katakan popular science. Teman-teman, kalau Anda menulis dan terbitkan buku Anda itu berjasa untuk orang lain. Ya, terima kasih. Ya, ditentukan. Jadi orang tidak bisa menentukannya, artinya di tempat lahir di mana. Tetapi apabila orang itu mau menentukan, dia menentukan dari dirinya sendiri masing-masing ya. Bukan orang tuanya, bukan orang lain, bukan temannya, harus dari dalamnya sendiri. Dari hati pikirannya sendiri, saya katakan selalu dari kalbunya. Tapi fisik itu bisa baik, bisa terjaga karena jiwa, psikologis ya itu lebih dulu, lebih dalam di dalam hati kita lebih dulu terjaga. Kalau kita tidak sakit, kalau kita fisik kita baik, berarti dari dalam dulu, dari jiwa kita, dari hati sanubari kita yang kita bertekad bersyukur dulu, kemudian berusaha supaya tetap fisik baik. Bagaimana berusaha? Nomor satu itu bernapas yang mendalam yang baik, tidur yang cukup, minimum menurut saya 7 jam, tidak usah 9 jam. Mungkin kalau bayi yang mau tumbuh atau manusia yang mau tumbuh 9 jam, tetapi dapatnya tidurnya tidur pulas ya. Kemudian juga makan. Nah, makan itu yang berguna. Kalau bisa berenang itu sport yang paling baik ya, paling sempurna. Pokoknya harus ada olahraga. Finansial, saya pernah berbuat kesalahan atau ketidakpedulian, bukan kesalahan sebenarnya, ketidakpedulian tentang ketika saya jadi manajer, saya bekerja di beberapa perusahaan internasional, saya dibayar dengan baik ya, tetapi saya tidak bisa memanfaatkan, menyimpan duit itu. Jangan hidup seperti saya ketika muda. Ya, ketika saya muda dan menghasilkan uang dalam arti kata uang cukup, uang banyak, saya tidak peduli uang. Pada anak-anak muda, ambillah kesempatan itu kalau mau bekerja di perusahaan sebagai karyawan, ya maka jagalah keuangan Anda. Saya tidak bisa menjaga. Kalau Anda tidak bisa menjaga, Anda harus serahkan pada orang yang bisa menjaga, seperti konsultan keuangan. Lagi bersyukur pada Allah. Nomor satu, saya mempunyai istri yang sehat walafiat, meskipun dia juga minum berbagai herbal, kunyit, apalah semuanya yang dia minum, jamu-jamu apa ya. Tapi alhamdulillah tidak sakit, bahkan tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluh. Ya, itu secara sosial dari dukungan dari istri saya luar biasa. Ya. Kita sebagai orang tua tidak boleh mengharapkan, apalagi menghitung dari anak-anak kita. Tetapi memang tugas kita harus memelihara, menjaga mereka. Never depend and never ask from friends. Teman, biarpun teman baik sekali, mereka mungkin tidak sanggup. Mereka sering tidak peduli. Jadi komunitas saya itu juga sekarang hubungannya melalui sosmed ini. Itu paling utama, komunitas melalui WA.
ya melalui WA group. Saya punya teman-teman yang seumur saya 80 tahun. Ada satu teman lagi yang lebih tua dari saya 83 tahun, tetapi dia sudah lebih menyendiri ya, dia eksklusif katakan begitu. Dan ada juga yang sudah lebih agamis. Jadi mereka berbakti pelayanan, kalau orang Katolik, orang Kristen mengatakan tidak begitu cocok dengan saya lagi meskipun mereka masih teman. Masih ber-WA tapi tidak lagi dapat dikatakan komunitas. Kenapa sih orang stres, apalagi depresi? Pengertian saya depresi itu adalah stres yang terus-menerus sehingga depres, tertekan hidupnya. Pertama, saya tidak mau stres. Kenapa sih harus stres? Gimana tidak stres? Mainlah dengan anak-anak. Berjalan-jalanlah. Ikut sport, ikut teman-teman. Bahagia dulu itu adalah sangat duniawi. Ya. Jadi berbeda, kebahagiaan saya dahulu sangat duniawi. Sekarang saya tetap berbahagia karena saya tahu, saya tahu bersyukur. Kebahagiaan saya sekarang adalah bersyukur saya bisa lebih banyak berdoa. Tapi berdoa saya juga mengatakan kepada Allah, saya tidak mau mengeluh. Jadi harus berterima kasih. Saya setiap waktu kebahagiaan saya juga bisa mengatakan pada Allah, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan, ya. Dan saya katakanlah menghargai, tapi juga saya menyerahkan diri saya karena orang tidak pernah tahu. Tapi saya juga sudah mengatakan, Allah Tuhan, saya siap untuk mati terus terang aja. Ya, tetapi masih ada tetapinya. Kalau boleh saya matinya dengan tenang. Saya mau senyum, mati saya dengan senyum. Saya dipanggil, oke, tidak sakit. Harus melihat masa depan, ya. Tidak seperti saya waktu itu hanya melihat apa adanya, apa hari itu. Waktu itu kesalahan saya melihat, siapa yang bisa ngurusin, siapa yang bisa tahu masa depan. Nggak usah mikirin, ya. Pokoknya kita berbuat baik, maka akan berhasil, ya kan? Tapi tidak benar. Jadi mereka, anjuran saya, lihat masa depan Anda bagaimana, ingin apa, dan jangan sampai menderita, jangan sampai sakit. Jadi bagaimana Anda mengatur itu? Jangan sampai kekurangan uang.